Arus listrik. Pada video sebelumnya, telah digunakan analogi air dalam bejana untuk memudahkan pemahaman tentang tegangan listrik. Dalam penggambaran itu, air dalam bejana mengalir, atau menyembur keluar. Bila persediaan air sangat banyak, misalnya terdapat pada bak yang sangat besar, maka air akan lama habisnya. Sebaliknya, bila isi baknya kecil, maka airnya akan cepat habis. Jadi, cepat atau tidaknya air habis, tergantung pada besar kecilnya isi bak. Sekarang kita kembali pada sumber listrik. Pada sumber listrik pun mempunyai persediaan, yaitu banyak sedikitnya muatan elektron yang terdapat pada suatu sumber. Sumber yang mempunyai kapasitas muatan besar, akan sangat banyak menampung muatan listrik. Lama tidak habisnya suatu sumber listrik, tergantung pada besar kecilnya penyimpanan muatannya. Gerakan elektron yang mengalir ini akan menyebabkan kuat arus yang berlainan. Notasi kuat arus listrik ditulis dengan I, dan I ini singkatan dari intensitas. Satuan kuat arus listrik dinamai ampere. Penyebutan ini berdasarkan nama seorang sarjana Perancis, Henri-Marie Ampère. Ampere adalah satuan ukur untuk aliran muatan dalam arus listrik setiap detik. Sedangkan kolom adalah satuan ukur hanya untuk besar kecilnya muatan. Jadi, ampere adalah mengenai laju aliran muatan per detik, sementara kolom adalah besarnya muatan yang mengalir dalam waktu tertentu. Coba kita bayangkan sungai. Di suatu titik air itu mengalir. Itu bisa 1000 liter per detik. Itu ampere. Sedangkan 1000 liter air adalah kolom. Nah, ampere selalu ditentukan per detik. Sementara kolom dapat diberikan pada interval waktu apapun. Katakanlah dalam 5 detik, 5000 liter air mengalir di titik yang sama, maka 5000 itu kolom. Ini menunjukkan jumlah yang mengalir. Tetapi ketika saya ingin mengetahui ampernya, maka saya harus membagi 5000 dengan 5 detik, dan mendapatkan 1000 liter per detik. Seperti itulah analogi yang bisa saya berikan. Secara matematis, 1 ampere sama dengan 1 kolom tiap detik. Perbedaan definisi arus listrik dan kuat arus listrik. Aliran arus listrik pada kawat penghantar kita kenal sebagai arus listrik. Aliran muatan dapat berupa muatan positif, lebih tepatnya proton, atau muatan negatif, dalam hal ini elektron. Pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran muatan-muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air. Aliran muatan listrik positif dari potensial tinggi ke potensial rendah inilah yang disebut arus listrik. Jadi, jelas di sini bahwa muatan listrik positif mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial lebih rendah. Dan ini yang disebut arus listrik. Arus listrik terjadi jika ada perbedaan potensial. Jika kedua titik yang dihubungkan mempunyai potensial yang sama, maka tidak akan ada aliran muatan listrik positif, atau tidak terjadi arus listrik. Benda dikatakan bermuatan jika benda tersebut kekurangan atau kelebihan elektron. Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron bermuatan positif. Jika ada dua buah benda yang memiliki perbedaan muatan positif, maka yang lebih positif akan mengalir ke benda yang satunya. Aliran muatan positif inilah yang disebut dengan muatan listrik atau arus listrik. Perbedaan muatan positif ini disebut dengan beda potensial. Lantas, bagaimana dengan muatan negatif? Setelah elektron ditemukan oleh ilmuwan fisika,
J.J. Thomson. 1856-1940. Ternyata, muatan yang mengalir pada penghantar bukanlah muatan positif, melainkan muatan listrik negatif, yang disebut elektron. Dan arah aliran elektron ini dari potensial rendah ke potensial tinggi, jadi berlawanan arah dengan muatan positif. Hal ini tidak jadi masalah, karena jumlah elektron yang mengalir dalam penghantar sama dengan jumlah muatan listrik positif. Karena itulah, arus listrik tetap didefinisikan berdasarkan aliran muatan positif, dan ini disebut arus konvensional. Nah, itulah arus listrik. Bagaimana dengan kuat arus listrik? Untuk memahami kuat arus listrik, simak penjelasan berikut ini. Jika sumber tegangan berupa sebuah baterai dihubungkan ke sebuah lampu, maka akan ada aliran elektron dari kutub negatif melalui kawat penghantar menuju kutub positif baterai. Atau, terjadi arus listrik dari positif ke negatif, sehingga lampu menyala. Jika baterai ditambah satu dan jadi 2 buah, maka lampu akan lebih terang. Jika baterai ditambah lagi, menjadi 3 buah baterai, maka lampu akan makin terang lagi. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan beda potensial kutub positif dan kutub negatif makin besar, sehingga muatan-muatan listrik yang mengalir pada penghantar makin banyak, atau arus listriknya makin besar. Besarnya arus listrik disebut kuat arus listrik, sebanding dengan banyaknya muatan listrik yang mengalir. Kuat arus listrik adalah kecepatan aliran muatan listrik. Jelasnya, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Secara matematis kita tuliskan, I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik dalam ampere. Q adalah jumlah muatan listrik dalam koulom. T adalah waktu dalam sekon. Satuan kuat arus listrik adalah ampere, yang merupakan besaran pokok. 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik 1 kulom yang melewati konduktor selama 1 sekon. Muatan yang mengalir dalam suatu konduktor tidak lain adalah elektron. Maka dari itu, banyaknya muatan yang mengalir dalam satuan waktu adalah kelipatan N, besarnya muatan elektron. Jika pada suatu konduktor mengalir N elektron, maka total muatan yang mengalir adalah Q sama dengan N kali E. Nilai E sama dengan 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Demikian bahasan kali ini dan semoga bermanfaat. Salam santun dari kami yang selalu berusaha memberikan tutorial tanpa banyak basa-basi. Tutor, miring.